Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Novirahyuni, NPM 1933121163. Saya dari kelas D6 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis jurnal yang berjudul Apakah Delaware benar-benar membunuh hukum perusahaan pelindung pemegang saham pada PT sebuah pos Corwin Dunia. Baik, saya akan memulai dari Revlon. Revlon adalah keputusan pengambil alihan yang tidak bisa dipahami dengan benar, kecuali jika dilihat dari bingkai dalam konteks historisnya. Seri dari keputusan penting dalam pertengahan 1980-an yang menunjukkan betapa tradisionalnya hukum perusahaan dan kewajiban fidusia yang ada pada saat itu sedang marak dan untuk mengatasi bom NNA. Kesepakatan berisiko tinggi bukanlah hal satu-satunya sebagai pendorong perubahan, namun peran yang lebih besar dimainkan oleh apa yang dianggap pokok dari kapitalisme Amerika 1980-an. Dengan keputusan penting di Unicol, pengadilan Swaware Delaware menetapkan standar peninjauan menengah mengenai seluruh uji kewajaran atau standar yang ketat untuk tugas kasus kesetiaan dan aturan penilaian bisnis yang tidak dapat diterapkan mulai dalam pengambilan kasus pemegang saham. Ketika Revlon nyatanya tidak bisa mandiri, ia memilih rute penjualan dengan memilih pembelian yang disukai. Untuk itu, ia mengizinkan sebuah serangkaian tindakan defensif yang diteliti oleh hakim Delaware, termasuk ketentuan non-stop dan dua penguncian seperti penguncian aset yang tepat dan biaya terminasi. Revlon yang berkuasa membentuk standar disempurnakan melakukan direksi yang membutuhkan untuk memaksimalkan nilai demi keuntungan pemegang saham dan penjualan perusahaan di atas pelindungan. Revlon adalah kasus pengambil alihan bermusuhan yang membatalkan pertahanan sehubungan dengan kompetitif untuk kontrol, karena semua dinegosiasikan kesepakatan memang mengandung perangkat perlindungan kesepakatan yang serupa. Dalam praktiknya, Revlon mengangkat dua masalah penting yang membahas mengenai pemicu dan tugas pokok direksi. Pertama, pada tahun 1987, keputusan Mills akuisisi CEO V. Maximilian. Sementara Mahkamah Agung Delaware mengaku tugas untuk dijalankan sebuah lelang ia menahan dari tidak menerapkan aturan granular. Lebih penting lagi, beberapa tahun kemudian dengan Barkan v. Armstead Industries, Mahkamah Agung Delaware terkenal menetapkan bahwa tidak ada cetak biru tunggal yang harus dimiliki dewan untuk memenuhi tugasnya. Pada kesempatan itu, Agung Pengadilan menegaskan persetujuan Pengadilan Konsiler atas gugatan class action penyelesaian sehubungan dengan MBO yang disponsori ESOV dalam Malfit v. Townsend. Mahkamah Agung Delaware menegur bahwa Revlon tidak ada yang menciptakan jenis fiduciary duty baru dalam penjualan kontraktor konteks atau mengubah sifat tugas fidusia itu memiliki tujuan khusus memaksimalkan harga jual perusahaan. Di Laundell, para hakim menegaskan bahwa Revlon tidak memperkenalkan mengurangi kewajiban fidusia tambahan. Ini berarti bahwa direktur dari mayoritas perusahaan, termasuk direktur Laundell dalam hal ini, kasus bahkan ketika di zona Revlon hanya dikenakan klaim yang timbul dari pelanggaran tugas kesetiaan atau kewajiban untuk bertindak dengan itikat baik. Keduanya tidak dapat ditiadakan berdasarkan undang-undang. Kelalaian saja, bahkan kelalaian besar dalam melakukan penjualan perusahaan tidak akan cukup. Dalam CNG Energy, penggugat menantang cek pasar tidak ada lelang yang dijalankan sebelum memasuki kesepakatan, namun tidak ada ketentuan gosok, jadi direktur tidak kekuatan untuk meminta kesepakatan yang lebih baik. Hanya kewajiban untuk terlibat dengan penawar senior harus muncul. Pendapat CNG Energy menekankan Revlon itu lebih tentang pertahanan ilegal terhadap penawar yang tidak disukai daripada tentang menjalankan proses penjualan yang tepat ketika tidak ada penawar lainnya muncul. Terlalu sering lupa Revlon dan kemudahan kasus seperti KVC terutama melihat
resistensi papan terhadap sebuah penawaran yang bersaing setelah Dewan menyetujui perubahan kontrol yang mengancam akan menghambat munculnya kesepakatan lain yang berharga lebih tinggi. Penggugat berusaha menantang merger untuk saham karena Twin, KKR, dan COLV dan KKR Financial Holding LLC atau kepemilikan keuangan pada 30 Oktober 2013. Sub KKR mengajukan proposal untuk mengkuasisi Financial Holding di seluruh saham transaksi yang dikondisikan atas persetujuan suatu komite pengarah sasaran dan mayoritas pemegang saham. Financial Holding tidak afiliasi dengan KKR. Dalam merger, setiap bagian dari V Holding, keuangan direktur dengan 0,51 saham KKR, saham yang pada hari transaksi diumumkan mengajukan premi 35% di atas harga pasar yang tidak terpengaruh dari V Holding keuangan yang untuk nilai agregat sekitar US 2,6 miliar. Perjanjian merger berisi perlindungan transaksi ringan seperti biaya breakup yang cukup rendah 1% dari kesepakatan nilai subjek no sold. Dengan itu, Corwin secara tegas menyatakan bahwa di mana suara pemegang saham diwajibkan menurut undang-undang seperti untuk merger, pemegang saham mengendalikan sendiri takdir melalui pemungutan suara informasi yang merupakan tertinggi dan terbaik bentuk demokrasi perusahaan. Corwin dan keturunan depan dan tengah pengembalian keputusan pemegang saham sesuatu yang bukanlah hal baru dalam hukum kasus Delaware. Tetapi pada kenyataannya kembali ke pembersihan undang-undang untuk transaksi yang bertentangan dan dalam beberapa cara untuk bersuara sendiri. Selain itu, Corwin menimbulkan banyak kritik. Pertama, doktrin ini mungkin tidak efektif tujuannya untuk mengekang proses pengadilan karena salah satu rutan untuk litigasi pada persyaratan, terutama pada suara pemegang saham, sepenuhnya terbentuk litigasi berlimpah tentang kondisi persyaratan itu, tegas intinya. Kedua, kritik telah meragukan logika internal doktrin Corwin karena menciptakan hubungan arus pendek dalam solusi pemegang saham. Pengadilan ada menerapkan pengawasan ketat untuk mencegah suara pemegang saham yang akan menurunkan tingkat pengawasan di bawah Corwin atau lain menunda penerapan pengawasan ketat sampai pemegang saham memilih dalam hal ini tidak akan pernah ada kesempatan untuk melanjutkan pengawasan ketat ini. Ketiga, secara substantif, suara pemegang saham dianggap cukup benar-benar melindungi kepentingan investor. Voting dalam merger memiliki efek pergeseran standar yang biasa upaya litigasi diinginkan oleh penggugat. Atasan terkemuka mereka telah mengidentifikasi Corwin sebagai kasus pecah yang dieliminasi sebagian besar terbalik untuk penggugat dalam tugas kasus fidusia, tetapi hal terpenting untuk diingat bahwa Corwin tidak berdiri untuk beralih ke aturan penilaian bisnis sebagai otomatis konsekuensi dari pemungutan suara agar memenuhi syarat untuk pertahanan Corwin. Seberapa persyaratan harus dipenuhi. Dalam mengajukan persyaratan kepada Corwin, terdapat beberapa hal, diantaranya kurangnya informasi lengkap, tidak ada paksaan agar aturan penilaian bisnis bisa berlaku, dan ketidakterikatan yang menimbulkan beberapa kasus diantaranya. Dalam kasus Shura, menurut pengadilan kansiler bahwa pernyataan proksi gagal mengungkapkan bahwa CEO mendorong untuk kesepakatan karena dia sebaliknya akan kehilangan pekerjaan dan pembayaran US 25 juta jika perusahaan tidak dijual, sehingga membuat pemegang saham tidak dapat melihat untuk pengaruh dan kemungkinan kepentingan pribadi atas tindakan. Kedua, dalam kasus KCG Holding, pengadilan kansiler menolak untuk menerapkan berdasarkan beberapa kegagalan pengungkapan yang melibatkan Coldet tidak menyebutkan bahwa CEO pernah mempertimbangkan US 20,21 per saham, terlalu rendah harga sebelum mendukung US 20 per saham harga kesepakatan saham setelah
dia melakukan negosiasi tentang retensi dan kumpulan kompensasi yang juga tidak diungkapkan. Ketiga, kasus Inch-Red Shanghai Inch, pemangku kepentingan litit menyatakan bahwa untuk target dalam badai regulasi papan harus melakukan perawatan tertinggi untuk menjelaskan secara menyeluruh kepada pemegang saham bagaimana perusahaan telah dipengaruhi oleh alternatif apa kasus yang bisa diambil perusahaan untuk keluar dari dasar rekomendasi Dewan bahwa penjualan konspirasi adalah jalan terbaik. Dalam semua, salah satu bisa berharap penuh persyaratan informasi untuk menjaga perencanaan kesepakatan tetap terkendali, mempengaruhi peringatan bahwa pengadilan Delaware memiliki sedikit toleransi karena kurangnya keterbukaan atau ketidakjujuran serupa. Bahkan beberapa kasus Corwin Revlon memutuskan melawan terdakwa diputar sekitar atau lebih elemen penipuan dan kekurangan materi informasi. Doktrin Corwin berlaku untuk tuntunan hukuman mencari moneter kerusakan pasca penutupan sebelum ditutup standar Revlon, tetapi berdiri ketika memperkenalkan pertahanan Corwin untuk moneter. Ketua Hakim Stein menegaskan bahwa Revlon dan juga Unicol sebenarnya terutama dirancang untuk memberikan pemegang saham dan pengadilan konsiler alat ganti rugi untuk keputusan MNA penting secara nyata sebelum penutupan. Keputusan CNG Energy di mana Delaware Supreme Court membalikkan perintah pengadilan konsiler untuk kekerasan oleh Dewan dari tugas-tugas Revlon memperkuat penilaian ini. Selagi pengadilan konsiler menemukan bahwa ini adalah pelanggaran Dewan tugas untuk mencari dengan itikat baik, nilai langsung tertinggi untuk perusahaan. Mahkamah Agung terbalik mengutip tidak di antara banyak faktor bahwa pemegang saham target belum memberikan suara pada merger dan perintah akan menjadi prematur. Tetapi setelah Corwin, ini berarti bahwa penggugat dalam satu penawar kesepakatan dibiarkan dengan sedikit pilihan mengajukan tuntutan hukum, tetapi hakim sudah dapat memberitahu mereka sebelum Corwin investor dapat mengendalikan dua level yang terpisah pelindungan suara mereka dan kemungkinan untuk menuntut direct pelanggaran kewajiban fidusia mereka jika proses penjualan itu cacat. Saat ini pemungutan suara mungkin menjadi satu-satunya perlindungan bagi mayoritas penawaran, yaitu satu penawar kesepakatan di mana tidak ada tawaran saingan muncul dan di mana harapan adalah pemegang saham kemungkinan besar akan menyetujui. Ketakutan yang masuk akal setelah Corwin adalah bahwa target direktur mungkin merasa bahwa mereka berada dalam posisi untuk menjalankan apapun buruk proses yang mereka inginkan selama mereka percaya merger akan mematuhi persetujuan pemegang saham. Dalam kasus terburuk Dewan dan terpengaruh untuk pemegang saham rendah selama mereka di muka mengungkapkan konflik apapun yang mereka miliki. Dengan demikian, kekhawatiran yang diangkat oleh perencana kesepakatan yang agresif tidak bisa dimainkan berlebihan. Jadi, hipotesis kerja menunjukkan bahwa Corwin tidak akan memiliki dampak negatif yang ditakutkan oleh beberapa komentator. Sejak kini, data kesepakatan sebelum konfirmasi keputusan dikonfirmasi kesimpulan seperti itu. Jadi kesimpulannya, Corwin v KKR merupakan salah satu kasus dari banyak kasus yang bertujuan untuk mengurangi kesepakatan pajak dalam NNA yang diwakili tanpa litigasi tanpa dasar. Saat kesepakatan litigasi mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan di pertengahan 2010-an, pengadilan mengintervensi beberapa bidang untuk menampung pelanggaran. Perubahan penting terjadi ketika Delaware Mahkamah Agung dengan Corwin memberi jalan keluar bagi terdakwa lebih awal litigasi jika satu transaksi tidak tunduk pada seluruh kewajaran standar disetujui oleh pemungutan suara. Yang diinformasikan sepenuhnya tanpa pemberitahuan pemegang saham yang tidak tertarik.
Corwin pada dasarnya menganut dasar pemikiran dengan aturan yang hanya menghilangkan pengawasan ketat untuk satu penawaran-penawaran jika beberapa persyaratan dipenuhi. Undang-undang baru kebijakan hanya dua skenario makro ketidakjujuran dewan oleh ketidakmampuan persyaratan, pengungkapan penuh dan keputusan yang tidak tulus oleh pemegang saham melalui persyaratan paksaan dan ketidakterikatan. Namun, penghalang seperti itu mungkin juga diunggulkan di persyaratan untuk Corwin. Pertama, ketidakjujuran dewan yang mengakibatkan kurangnya pengungkapan penuh mewakili sebagian besar dari apa yang hukum pra Corwin sudah sanksi. Kedua, untuk memenuhi syarat pertahanan Corwin profile harus berasal dari pemegang saham yang tidak tertarik. Ketiga, sehubungan dengan persyaratan paksaan itu tidak masuk akal bahwa logika orang-orang kudus dan orang berdosa yang menembus hukum Delaware akan menahan diri dari sanksi proses buruk yang entah bagaimana dilakukan tidak melibatkan pelanggaran pengungkapan yang akan gagal. Sebuah ulasan Revlon di bawah standar paksaan baru. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi.